itu akan sangat berat teman-teman. Jadi ternak ayam kampung itu pasti rugi ketika teman-teman tidak mencari inovasi lain. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, senang sekali saya bisa kembali berbagi dan bercerita tentang hal-hal seputar dunia ternak ayam kampung. Kesempatan kali ini saya bakal bercerita atau berbagi sebuah tips atau trik ya, dan juga jabaran atau penjelasan tentang bisnis ternak ayam kampung. Karena pada beberapa waktu lalu ada teman-teman yang nanya ke email saya dan juga di Facebook saya kemarin. Mereka nanya gini, Bang, sebenarnya bisnis ayam kampung itu apakah masih relevan atau prospektif ketika kita geluti di zaman sekarang? Ya, di zaman yang dimana ada banyak sekali jenis-jenis ayam yang bermunculan ya, terutama broiler. Broiler itu sekarang itu pasarnya luar biasa pesat menyerbu ayam kampung ini ya. Akhirnya banyak yang khawatir bahwa bisnis ayam kampung ini kemungkinan tidak akan relevan lagi kita kerjakan karena sudah kalah dengan sama ayam-ayam jenis lain. Sejujurnya memang saya ingin katakan bahwa ternak ayam kampung itu bisa menguntungkan dan bisa sangat merugikan. Jadi gitu teman-teman. Tergantung bagaimana kita mengerjakan bisnis ini. Kalau misalnya kita bisa mengikuti atau tidak berhenti berinovasi, kemungkinan dia akan tetap menghasilkan karena ada banyak banget kelebihan dari ayam kampung yang tidak bisa dimiliki oleh ayam-ayam lain. Bahkan sekali berjenis-jenis ayam silangan seperti Joper, apalagi tuh, Elba, macam-macam lah. Bahkan KUB. Tapi KUB itu yang sejauh ini yang saya amati memang salah satu silangan yang 90 sekian persen memang mirip banget dengan ayam kampung. Sehingga memang kalau misal dikatakan salah satu solusi ayam kampung yang silangan ayam kampung yang paling bagus ya KUB. Nah, tapi sekarang kita tidak membahas tentang ayam KUB ya. Jadi gini teman-teman. Ya benar, bagi yang belum total mengerjakan bisnis ayam kampung itu bakal rugi teman-teman. Jadi kalau misalnya mau dijadikan bisnis tapi setengah-setengah itu mending nggak usah, karena kalian bakal buntung sendiri. Kenapa bisa dikatakan buntung? Karena gini, kos pakan. Kita mengandalkan kos pakan pabrik itu habis teman-teman, habis kita. Karena kayak di tempat saya nih, untuk pakan starter itu 400 sampai 500-an satu sak itu, 50 kg. Jadi kalau teman-teman mau ngandalin itu sampai panen, apa nggak jebol itu? Belum lagi ditambah dengan DOC. Seperti di tempat kami nih, kami kan ada jual DOC, harganya 10.000. Kalikan saja, udah 1 juta misalnya per satu box. Tambah lagi kebutuhan satu box itu berapa? Bisa 4 sampai 5 karung. Tergantung teman-teman gimana ininya, hitungnya. Per sekali panen itu. Itu akan sangat berat teman-teman. Jadi ternak ayam kampung itu pasti rugi ketika teman-teman tidak mencari inovasi lain. Dan dengan catatan seperti ini ya, ada banyak sekali ilmu, inovasi dan kreativitas yang bisa kita terapkan ketika beternak ayam kampung. Misalnya nih strateginya seperti misalnya per 1 bulan pertama itu full dihajar sama konsentrat, karena itu memang full pur ya, pellet. Itu tidak bisa diganti teman-teman. Kalau untuk yang memang mau ngejar bobot, tidak akan bisa diganti untuk 1 bulan pertama, itu harus full total.
Nah, setelahnya bisa teman-teman siasati dengan pakan-pakan campuran sendiri. Tapi ingat, harus tetap memenuhi kaidah-kaidah atau komposisi ransum yang tepat. Jadi sebisa mungkin kita mengikuti mirip-miripin lah dan komposisi yang ada pada pur. Nah, itu karena kita mengejar bobot, jangan sampai kita ganti pakan akhirnya malah drop. Bahkan beberapa kasus teman saya karena pakan fermentasinya lebih ke serat, akhirnya banyakkan bulu daripada badan. Jadi teman-teman itu. Nah, kemudian itu kan masalah manajemen ternak. Nah, yang paling awal teman-teman harus pahami sebelum memulai ternak ayam kampung adalah orientasi atau arah bisnisnya mau kemana. Arah bisnisnya mau ke telur, jualan telur, daging, ataukah mau DOC. Nah, itu harus arahnya jelas. Tapi untuk kali ini kita ngomongin soal pedaging dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngomongin daging, itu teman-teman tuh sudah tahu dulu arahnya kemana gitu. Jangan sampai di tengah jalan berubah arah, akhirnya kos atau biaya yang kita punya, apalagi minim, itu dia terbagi, jadi tidak fokus. Itulah sebabnya kenapa penentuan arah bisnis itu harus dilakukan sejak kita belum memulai. Dan persiapan lain yang harus dilakukan sebelum beternak adalah kita harus tahu pasar ya. Ini yang paling kunci. Banyak yang beternak dan rugi, bahkan bangkrut, karena dia tidak tahu itu ternaknya mau dibawa kemana, siapa yang beli, siapa yang butuh. Jadi gitu teman-teman. Misalnya saya kasih contoh. Untuk daging itu tidak akan pernah ada habisnya. Karena dia daging ayam kampung nggak akan pernah bisa diganti atau dimirip-miripin dengan ayam lain. Nah, terus kemana ngelemparnya? Kalau misalnya tips dari saya, teman-teman itu yang mau jual daging, apalagi yang mandiri nih, yang skalanya 1000 ke bawah, itu bisa pertama cari channel di pasar tradisional, kemudian cari rumah makan yang menampung ayam kampung, kemudian cari instansi-instansi, atau biasanya instansi kan dia pakai badan usaha ya, jadi dia bakal biasanya mainnya invoice. Jadi kalau misalnya secara skala rumahan atau mandiri itu nggak usah ke sana. Tapi kalau misalnya yang sekolah nih, biasanya masih bisa karena dia perorangan. Ini tergantung teman-teman arahnya kemana. Jadi seperti itu teman-teman, perorangan rumah-rumah. Jadi manfaatkan media sosial, manfaatkan semua yang bisa dimanfaatkan. Apalagi di era sekarang itu semuanya serba sangat canggih ya. Tapi teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui tentang pemasaran, biasanya banyak yang salah kaprahin. Ya, jadi mentang-mentang sekarang era digital, jadi seolah-olah semuanya hanya lewat media sosial. Tapi pemasaran tidak seperti itu teman-teman. Jadi yang benar adalah tetap door to door, ketemu lobby langsung, karena itu efek dari pemasaran langsung itu beda banget, dimana terjadi kontak mata, saling membaca gestur, tawar-menawar secara langsung. Itu daya jualnya, daya sentuhnya itu jauh lebih efektif offline dibanding yang online teman-teman. Apalagi yang hanya sekedar share-share aja, tidak bisa mengoptimalkan fitur-fiturnya seperti periklanan, bersponsor secara berbayar, itu akan sulit. Jadi tetap saya sarankan tetap offline ya, door to door, karena itu jauh lebih efektif kalau misal untuk pemasaran langsung gitu. Yang lain adalah inovasi soal pakan itu. Di dunia ternak, kalau misalnya teman-teman hanya ngandalin pakan pabrikan, itu bakal hancur, saya jamin. Jadi harus melirik pakan-pakan alternatif supaya teman-teman itu bisa tetap berjalan bisnisnya. Dan catatan, buat peternak mandiri sebisa mungkin pelajari cara penetasan telur sendiri ya. Jadi buat DOC sendiri, beli indukannya. Kalau misalnya mau seleksi dari awal, itu beli bok-bokan, beli satu box misalnya, nanti kemudian diseleksi yang bakal jadi indukan, yang mana berapa, diseleksi dari postur tubuh,
berat badan, pertumbuhan, itu nanti dilihat seleksi dari 100 DOC per box, nanti diseleksi kalau sudah besar. Dan jantannya juga dilihat yang bagus badannya, nanti itu diseleksi, kemudian dijadikanlah misalnya dari satu box hanya mau diambil 50 atau setengahnya. Nah itu diseleksi baik-baik. Nah kemudian itulah yang dijadikan indukan dengan komposisi bisa kalau di tempat kami yang paling aman supaya tidak kanibal itu 1:5, 1:6. Jadi 1 jantan, 5 atau 6 betina, itu bisa masih aman untuk fertilitas telurnya. Jadi itu caranya, solusinya kalau teman-teman mau agar bisnis ternak ayam kampung itu jalan dan menguntungkan. Intinya kuncinya gini, kalian tahu pemasaran arahnya kemana, kalian bisa mencetak DOC sendiri. Jadi tidak beli DOC, sudah potong itu harga 1 juta itu untuk per box, itu sudah hilang. Jadi fokus ke manajemen pakan dan pemeliharaan, terutama DOC nih. Teman-teman yang ingin terjun jadikan ternakan itu adalah bisnis, harus tahu benar pelihara ayam kampung khususnya di 1 bulan pertama. Karena di situ kuncinya. Kenapa banyak orang yang ngeluh, teriak, nangis gara-gara rugi? Karena dia biasa KO di 1 bulan pertama. Oleh karena itu, ada nanti teman-teman bisa cek di video-video saya, ada saya bahas detail itu tentang pemeliharaan tahap awal itu, tentang DOC supaya nggak mati, pemeliharaannya, step sterilisasi kandang, itu ada semua. Jadi teman-teman harus kuasai itu dulu. Kalau sudah kuasain, nah baru teman-teman terjun. Ya meskipun belajar juga bisa, tapi biasanya orang yang belajar beternak sambil belajar ya bakal agak meringis juga. Tapi memang bagus sih. Intinya gini, ternak sambil belajar itu memang penting banget. Intinya yang jelas jangan dalam populasi besar. Misalnya 100 dulu, teman-teman belajarnya di angka itu dulu, kecil. Jadi kalaupun rugi, kalian sambil belajar lah. Jadi bagaimana mengamatin, gimana perilaku ayam, itu yang mempelajari karakteristik ayam-ayam itu, mengatur komposisi pakan, pemberian ransum, dan pengaturan suhu kandang, itu sampean pelajarin di 100 box, di 1 box itu. Kalau sudah matang, nah nanti teman-teman bisa meningkat seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan kali ini. Kalau misalnya ada yang mau tanya atau berbagi informasi juga, menambahkan kekeliruan dari yang saya sampaikan, itu silakan di kolom komentar aja ya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.